Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Yeah, I believe that all of you always in a good condition or be better than before. Hopefully like this. Welcome to my teaching actually with me, Mr. Dimas, in Indonesia English translation subject. And especially for today, we are going to discuss about Indonesia English translation course 3. We are discussing about translation method. Jadi pada kesempatan hari ini untuk mata kuliah Indonesia English Translation, kita akan membahas course 3 yaitu tentang translation method atau metode-metode dalam penerjemahan. Silahkan di-download terlebih dahulu materi yang sudah saya upload di laman LMS. Dan seperti biasa, lakukan multitasking sembari menyimak video ini juga membuka file materi tersebut. Well, let's reopen the first slide over there. Silahkan dibuka slide pertama di sana. Indonesia English Translation Course 3, Translation Method. And also, especially for today, I put our daily quotes over there. Untuk hari ini tentunya, seperti biasa, saya tempatkan sebuah quote harian di sana yang tertulis, Learn knowledge by your mind and apply it by your heart. Yang artinya adalah, pelajari ilmu dengan pikiranmu dan aplikasikan ilmu atau implementasikan ilmu dengan hatimu. Maksud dari quotes ini adalah tentunya dalam proses menuntut ilmu kita menggunakan pikiran kita. Tetapi ketika setelah kita sudah memahami apa yang kita pelajari atau menjadi orang yang berilmu, sebaiknya dampingi pemahaman kita, keilmuan kita dengan hati. Hati yang dimaksud di sana adalah keimanan dan kebijaksanaan. Hal tersebut relevan ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Tidak hanya orang yang berilmu saja yang ditinggikan derajatnya, tetapi iman dulu baru ilmu. Karena dengan iman inilah yang akan mendampingi pemahaman keilmuan itu dengan baik. Tentunya bagi orang yang beriman, dia akan paham bahwasanya dia bisa berilmu, dia bisa paham akan sesuatu karena ada zat yang membimbing dan memahamkan melalui hidayahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pintar itu adalah Allah, bukan manusia. Kita bisa pintar karena Allah yang memahamkan. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang sombong di atas keilmuan kita. Dan juga tidak bijak ya dalam mengaplikasikan ilmu kita, tapi justru lebih bijak dalam mengaplikasikan ilmu kita. Tidak mengunderestimate orang lain, tidak merendahkan orang lain, tidak selalu menyalahkan orang lain, tetapi justru dengan keilmuan kita akan memunculkan hasanah, kebaikan dan juga kebermanfaatan untuk diri sendiri, pribadi sendiri maupun orang lain. Itu juga bijak dalam mengaplikasikan ilmu. That's all actually about my suggestion today. And then let's carry on to discuss about our materials. Just open the second slide over there. Silahkan dibuka slide kedua. Di sana tertulis translation method. Ada kalimat pengantar di sana. Practically, the result of translating a text is really determined by the translation method adopted by the translator, because the aim, intention, and desire of the translator will affect the whole translation result. Maksudnya adalah secara praktis hasil dari translation sebuah teks sangat ditentukan oleh metode translation yang diadopsi atau dipergunakan oleh si penerjemah. Karena tujuan, niat maupun keinginan dari penerjemah akan mempengaruhi atau berpengaruh besar kepada hasil keseluruhan penerjemahan. Jadi translation method ini sangat menentukan hasil penerjemahan, itu poinnya. Kemudian terkait dengan pengertian tentang translation method, di sana dijelaskan Molina and Albert
2002 in Hartono 2017 assumed that translation method refers to the way used by translator in translation process based on the translator's objective related to the whole text. Jadi translation method itu merupakan sebuah cara ya, the way yang digunakan oleh penerjemah dalam proses penerjemahan berdasarkan tujuan dari penerjemah itu sendiri terkait dengan keseluruhan teks. Jadi yang menjadi dasar perbedaan metode satu dengan yang lain adalah tujuan si penerjemah. Itu garis besarnya. Next, Newmark have grouped translation method into two major groups. Jadi Newmark itu membagi metode translation menjadi dua groups atau dua kategori besar, kategori umum. Yang pertama yaitu source text dan yang kedua adalah target text. Firstly, it is about the source text is the translation method which takes side on the source language. Maksudnya adalah source text merupakan metode translation yang berpihak kepada bahasa sumber. Jenisnya ada banyak, di sana ada word for word, literal, faithful, and semantic translation. Next, yang kedua, yaitu target text is the translation method which takes side on the target language. Untuk target text yaitu metode translation yang berpihak kepada bahasa target. Jenisnya juga ada banyak. Di sana ada adaptation, free, idiomatic, and communicative translation. Next, carry on to the next slide. Untuk slide selanjutnya yaitu slide ketiga, silahkan dibuka. Translation method. Slide ketiga ini hanya memperkenalkan diagram dari Newmark yang mengklasifikasikan translation method menjadi 8 jenis. The diagram of translation method by Newmark dari word for word translation sampai communicative translation. Ya, langsung saja we go to the next slide. Just open the full slide over there, slide keempat, silahkan dibuka. Pembahasan translation method kategori source text yang pertama, berpihak kepada teks yang pertama. Source text, teks bahasa sumber maksudnya. Yang pertama yaitu word for word translation method. Newmark argues that in the word for word translation method, the word in the target text are usually placed directly under the source text version. So this translation method is often called as interlinear translation method. This method of translation is really tied to the level of word, so that the word order is really maintained. At the process, the translator only looks for the equivalent word from the source language SL into the target language. The word order of sentence in the target language is exactly the same as the source language. It assumes suitable as the pre-translation process. Langsung ke kesimpulan saja di sana yang saya cetak miring. Word for word is the translation method which translates a text word by word without restructuring word order or a sentence from source language SL to the target language or TL. Maksudnya adalah word for word translation adalah sebuah metode translation yang mentranslate teks kata demi kata tanpa merubah atau merestruktur susunan kata pada kalimat bahasa sumber ketika ditranslate ke bahasa target. Jadi untuk word for word translation ini hanya mentranslate kata demi kata dan tidak ada perubahan susunan kata pada kalimat bahasa sumber ketika ditranslate ke bahasa target seperti itu. Dia masih mengacu kepada tatanan atau susunan kata pada kalimat bahasa sumber. Ketika ditranslate ke dalam bahasa Inggris, misalkan dari bahasa Indonesia ke Inggris, seperti mata kuliah kita, tidak menyesuaikan dengan susunan grammar atau tata bahasa yang benar di bahasa target atau bahasa Inggris. Jadi masih mengikuti bahasa target susunan katanya. Sehingga hasil translatannya nanti terkadang rancu karena susunan kata atau pola kalimat dalam
bahasa sumber tentunya belum tentu berterima di bahasa target. Nah, itu untuk word for word translation, proses mentranslate hanya kata demi kata tanpa merubah atau menyesuaikan susunan kalimat, pola kalimat dari bahasa sumber ke bahasa target. Jadi saklek atau masih mengikuti bahasa sumber pola kalimatnya. Contoh, di sana source language Indonesia, Aisyah menyukai makanan tradisional ini. Itu untuk source language-nya bahasa Indonesia. Untuk word for word translation ya. Kemudian target language-nya English, Aisyah like food traditional dish. Ditranslate kata demi kata saja tanpa memperhatikan eh, tatanan kata atau pola kalimat yang benar dalam bahasa target yang berterima di bahasa target. Aisyah kemudian menyukai ditranslate di sana kata like, makanan food, kemudian tradisional ini this. Maka hasil translate-nya akan rancu di sana. Like food traditional dish. Aisyah like food traditional dish. Seharusnya yang benar harus sesuai dengan gramatika bahasa Inggris, yaitu Aisyah like this traditional food, seperti itu. Dibalik ya seharusnya. Tetapi memang karena word for word translation method ini untuk tatanan katanya atau pola kalimatnya, susunan kata untuk kalimatnya itu masih mengikuti bahasa sumber. Jadi hasil translatannya kadang rancu seperti itu. Untuk contoh yang kedua, ini tidak terjadi masalah atau hasil translate di bahasa target itu tidak terasa aneh karena memang kebetulan arrangement word-nya atau word order-nya dari bahasa sumber ke bahasa target itu sama, pas sama ya, struktur word order-nya sama, susunan katanya pas sama, jadi maknanya tidak rancu di sana hasil translate akhirnya. Mereka akan tiba di London besok pagi. They kemudian akan will tiba arrive di in London and then besok tomorrow pagi morning. Nah, hanya case tertentu saja yang bisa seperti ini. Untuk yang nomor 2 itu ketika pas word order antara bahasa sumber dan bahasa target itu sama, jadi tidak ada masalah. Tetapi untuk yang contoh pertama tadi rancu hasil translate-nya. Seperti kata gadis cantik dalam bahasa Indonesia, untuk bahasa Inggris harusnya dibalik ya. Beautiful dulu, cantiknya dulu baru girl. Seperti itu. Itu kelemahan dari word for word translation. Sehingga dikatakan di sana it is assumed suitable as the pre-translation process. Jadi untuk word for word translation method ini hanya tepat digunakan sebagai proses pra penerjemahan atau permulaan untuk menerjemah. Biasanya kan sering kita lakukan seperti itu, kita translate kata demi kata tanpa memperhatikan susunan katanya yang benar menurut bahasa target. Lalu setelah itu kita revising kembali, memperbaiki gramatika yang benar sesuai dengan bahasa target. Jadi hanya untuk permulaan mentranslate saja tepatnya. Next, we carry on to the next slide. Silahkan dibuka slide kelima di sana. Literal translation method. Literal translation or called linear translation is interpreted as the translation which stays between word for word translation and free translation according to Newmark. Dikatakan di sana literal translation atau disebut dengan linear translation diinterpretasikan sebagai translation yang berada di antara word for word dan free translation according to Newmark. Kemudian dijelaskan juga in the translation process, the translator looks for the grammatical construct of source language SL that are equivalent to close to the target language TL. This method regardless the context. Langsung kepada kesimpulan saya di sana. Literal translation is the translation method which only focuses on the adjustment of grammatical construct without considering the context from source language to the target language. Yang maksudnya adalah literal translation adalah metode translation yang hanya fokus
kepada penyesuaian eh, grammatical construct atau konstruksi grammar tanpa mempertimbangkan konteks dari bahasa sumber ke bahasa target. Jadi yang menjadi fokus dari literal translation di sini adalah penyesuaian grammatical construct-nya atau konstruksi grammarnya saja. Di sana dikatakan this method regardless the context, berarti konteks diabaikan. Fokusnya ke penyesuaian grammar, struktur grammar dari bahasa sumber ke bahasa target. Yang dipertimbangkan dari bahasa target, misal bahasa Inggris ya, Indonesia dan Inggris, itu hanya gramatikal yang benar dalam bahasa target seperti apa, lalu disesuaikan saja. Konteksnya masih diabaikan, seperti itu. Contoh, source language Indonesia di sana, contoh yang pertama, Budi menjadi kambing hitam dalam kasus ini. Untuk target language-nya, Budi becomes black cat in this case. Nah, untuk konteks kata kambing hitam di sana ya. Source language, Budi menjadi kambing hitam dalam kasus ini. Kita lihat hasil translate ke bahasa target English di sana. Gramatikalnya sudah benar. Budi becomes. Menggunakan S di kata become ya. Sesuai dengan gramatika bahasa target bahasa Inggris. Ketika subjeknya Budi, maka ditambahkan S atau ES dari verbnya. Kata ganti orang ketiga tunggal, verbnya ditambahkan S atau ES. Itu adalah aturan present. Ketika subjeknya I become, Budi becomes. Lalu konteks diabaikan di sana. Untuk kata black cat, kambing hitam. Nah, untuk kata kambing hitam sebenarnya tidak kontekstual dan tidak familiar menurut culture bahasa target bahasa Inggris di sana. Native speaker itu kurang familiar dengan culture penyebutan kambing hitam. Kambing hitam itu kan sebenarnya orang yang dipersalahkan seperti itu ya konteksnya. Nah, sehingga di sana hasil translate-nya masih mengabaikan konteks, tidak disesuaikan kata black coat tersebut ke dalam bahasa target, ditulis apa adanya. Tetapi penulisan gramatikalnya sudah benar. Kambing hitam dibalik, black cat, tidak cat black. Sudah sesuai. In this case juga sudah benar. Kasus ini tidak case this lagi, tetapi this case, in this case. Tidak seperti word for word. Ini lebih baik daripada word for word tadi ya. Gramatikalnya sudah dipikirkan. Selanjutnya, ini contoh yang kedua yang tidak masalah. Karena konteks dari bahasa sumber dan target language pas sama. Sekarang mereka tinggal di sebuah rumah baru. They stay in a new house now. Dan gramatikannya sudah diperbaiki sesuai dengan aturan grammar atau sistem di bahasa target. They stay in a new house. New house di sana rumah baru juga sudah dibalik ya. Bukan house new lagi. Kemudian kata now sebagai adverbial, sebagai kata keterangan waktu di sana, untuk stylistik bahasa Inggris ditempatkan di belakang. Untuk source language di depan, sekarang mereka tinggal di sebuah rumah baru. Kalau bahasa Inggrisnya sudah disesuaikan di sana, grammatical construct-nya, now-nya di belakang. They stay in a new house now. Gramatikalnya sudah pas. Dan konteksnya dilalah pas sama. Jadi tidak ada masalah untuk contoh kedua. Berbeda dengan yang pertama, black coat-nya tadi konteksnya belum berterima di bahasa target. Next. Kita lanjut ke slide berikutnya. Just open the slide over there. Untuk slide ke-6 di sana kita membahas faithful translation method. The faithful translation method is used by the translator when he attempts to reproduce the contextual meaning of the original text precisely within the boundaries of the grammatical structure of the target text, according to Newmark. In the process of translation, the cultural words are translated contextually by maintaining the originality of the message, but it still has a grammatical violation and inappropriate word choice. This translation method is faithful
and clings to the intention or purpose of source text so that the translation sometimes still feels stiff and strange. Ya, langsung kepada kesimpulan, faithful translation is the translation method which clings to the intention, purpose, or context of source language without adjusting the context to the target language. Maksudnya adalah faithful translation adalah metode penerjemahan atau metode translation yang berpegang teguh kepada niat, tujuan, dan juga konteks dari bahasa sumber tanpa menyesuaikan konteks tersebut ke bahasa target. Jadi faithful translation ini juga disebut translation setia. Setia ke bahasa sumber. Saking setianya, oleh karena itu dia berpegang teguh sekali kepada konteks dari bahasa sumber tanpa menyesuaikan ke bahasa target. Jadi tidak ada penyesuaian konteks ke bahasa target karena saking setianya ke bahasa sumber, disebut faithful. Di sana disebutkan ya, the translator when he attempts to reproduce the contextual meaning of the original text precisely. Nah, di situ contextual meaning dari bahasa sumber sangat dipertahankan di sana. Sehingga terkadang hasil translationnya itu masih memiliki, di sana disebutkan grammatical violation and inappropriate word choice. Pelanggaran grammar, masih terjadi pelanggaran grammar dan ketidaktepatan pilihan kata. Kemudian hasil translate akhirnya terlihat still feel stiff and strange, terlihat aneh dan asing ketika dibaca oleh pengguna bahasa target tentunya ya, atau resipien. Examples, langsung saja ke contoh. Untuk clue dari faithful translation adalah translation method yang berpegang teguh kepada konteks bahasa sumber dan tidak ada penyesuaian ke bahasa target untuk konteksnya. Source language Indonesia, Mediana adalah kembang desa di sini. Itu bahasa sumbernya. Titik poinnya adalah kata kembang desa. Konteks bahasa sumber Indonesia, kembang desa itu adalah idola di desa tersebut, seperti itu ya. Untuk bahasa targetnya tidak ada penyesuaian konteks di sana. Mediana is village flower here. Kata village flower hasil translation tersebut dalam bahasa target ketika dibaca oleh native speaker atau pengguna bahasa target akan terlihat asing ya, karena mereka tidak terbiasa dengan ungkapan village flower. Tidak familiar dengan itu. Village flower itu apa? Seperti itu. Untuk di culture bahasa Inggrisnya tentu terlihat strange atau asing. Nah, di sini konteks tentunya tidak disesuaikan dari bahasa sumber ke bahasa target. Karena saking setianya ke bahasa sumber, translation kembang desa di sana ditranslate apa adanya word by word, yaitu village, desa, flower, kembang. Seperti itu, kembang desa. Sedangkan sebenarnya ini yang benar harusnya an idol in this village. Kan seperti Mediana is an idol in this village. Idola di desa ini. Itu sudah ada penyesuaian konteks. Ini belum ya. Karena saking setia ke konteks bahasa sumber. Kemudian contoh yang kedua, source language-nya, masalah ini menjadi berita hangat di masyarakat. Konteks bahasa sumber Indonesia di sana berita hangat. Kita sering berbicara ini menjadi berita hangat. Kemudian pada target language, English, this problem becomes warm news in society. Kata warm news itu tidak kontekstual atau kurang berterima dalam culture bahasa Inggris sebagai bahasa target di sana. Bagi si resipien atau pengguna bahasa target tentunya native speaker. Yang benar seharusnya adalah hot news, itu lebih tepat ya. Next. Just open the 7th slide over there. Untuk slide ke-7 silakan dibuka. Tipe translation method yang keempat yaitu semantic translation method. Semantic translation is more flexible than faithful translation. Faithful translation is more rigid and does not compromise with the rules of the target language or is more tied to the source language. While semantic translation is more flexible with the target language, according to Newmark. Ya, di sana dikatakan semantic translation itu lebih fleksibel
ketimbang faithful translation. Seperti yang kita tahu dalam penjelasan sebelumnya, faithful translation itu bergantung atau berpegang teguh saklek kepada bahasa sumber. Tapi di sini semantic translation lebih fleksibel dikatakan di sana daripada faithful translation. Langsung kepada kesimpulan di sana, in contrast to faithful translation, semantic translation is the translation method which considers and transfers the aesthetic elements of the source language and adjusts it with the systems of the target language. Maksudnya adalah berbeda dengan faithful translation, semantic translation adalah metode translation yang mempertimbangkan dan mentransfer unsur estetik atau unsur keindahan dari bahasa sumber dan menyesuaikannya dengan sistem dari bahasa target. Jadi unsur estetik atau unsur keindahan dari bahasa sumber itu tetap dijaga, tetapi tetap disesuaikan dengan sistem dari bahasa target, baik culture-nya atau pilihan kata yang tepat sesuai dengan culture yang berterima di bahasa target. Sistem itu mencakup semuanya. Gramatikalnya, kemudian language style-nya, gaya bahasanya itu adalah sistem. Contoh di sana untuk source language Indonesia, dia seorang kutu buku. Dalam bahasa sumber Indonesia, kutu buku di sana bermakna orang yang suka membaca buku, seperti itu. Itu unsur estetiknya. Kemudian dalam target language English di sana, he is bookworm. Tidak booklois, tetapi bookworm. Kalau word by word akan jadi bookworm, booklois. Kalau word by word booklois, karena lois itu kan kutu. Nah, karena semantic translation method itu menyesuaikan dengan sistem dari bahasa target, culture di bahasa target. Untuk orang Inggris sebagai pengguna bahasa target di sana tidak familiar dengan kutu buku atau booklois, tetapi ada sebutan tersendiri untuk mengungkapkan konteks orang yang suka membaca buku, yaitu bookworm, cacing buku, seperti itu. Intinya bookworm adalah ungkapan atau kata yang digunakan untuk merepresentasikan makna orang yang suka membaca buku. Dalam bahasa Inggris bookworm, disesuaikan di sana. Selanjutnya, source language Indonesia, untuk contoh yang kedua, dia memakai sebuah jaket tebal. Konteks dalam bahasa sumbernya, jaket tebal berarti jaket yang berbahan tebal, seperti itu ya. Hasil translation ke bahasa target, bahasa Inggris di sana, he is wearing a heavy jacket. Gramatikalnya sudah disesuaikan dengan bahasa target, namun unsur estetiknya tetap dijaga. Jaket tebal, itu konteksnya jaket yang terbuat dari bahan tebal. Tetapi dikatakan di dalam bahasa Inggris sebagai bahasa target, lebih familiarnya adalah heavy jacket di sana, bukan thick jacket, kan seperti itu. Kalau word by word, thick jacket. Native speaker sebagai pengguna dari bahasa target lebih familiar dengan kata heavy jacket. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, word by word berarti jaket berat, seperti itu ya. Namun maknanya adalah jaket yang berbahan tebal, seperti itu. Next, we go to the next slide. Pada slide ke-8 di sana, we are discussing about adaptation translation method. Jadi yang selanjutnya yaitu adaptation translation method. Newmark states that the adaptation method is called the freest form of translation and the closest to the target language. The adaptation can be accepted if the adaptation does not annul the theme, character, or plot or storyline of source text. This adaptation method is widely used to translate poetry and drama. Di sana dijelaskan oleh Newmark, adaptation method disebut sebagai bentuk yang paling bebas dalam translation dan sangat paling dekat dengan bahasa target. Jadi lebih dekat ke bahasa target justru. Kemudian dijelaskan juga di sana metode adaptation ini sering digunakan untuk mentranslate literatur, karya sastra seperti poetry and drama, puisi dan drama.
di sana terjadi cultural shift. Ya, langsung saja kepada kesimpulan yang bercetak miring di sana. Adaptation is the translation method which applies cultural shift process from source language to the target language without changing the theme, character, or plot or storyline of the source language. Maksudnya adalah adaptation adalah translation method yang mengaplikasikan atau melakukan cultural shift process atau proses peralihan budaya dari bahasa sumber ke bahasa target tanpa mengganti originalitas dari tema, karakter, atau plot alur cerita dari bahasa sumber. Tadi dikatakan lebih kepada literatur translation ya, Putri and drama. Jadi intinya clue untuk adaptation translation method ini terjadinya peralihan budaya dari bahasa sumber ke bahasa target tanpa mengubah originalitas dari tema, karakter maupun alur dari bahasa sumber atau alur cerita dari literatur di bahasa sumber tadi. Langsung kepada contoh di sana. Untuk yang pertama yang saya kutip dari Hartono 2014 page 22. Dalam cerita binatang atau fable, misalnya tema alur dan moralnya dipertahankan, namun tokoh-tokohnya disulih atau diadaptasi disesuaikan dengan tokoh-tokoh lokal. Seperti misal source language-nya ceritanya adalah si kancil dalam bahasa Indonesia. Itu diadaptasi, disulih menjadi si rubah dalam target language, misalkan bahasa Inggris. Seperti itu. Karena mungkin tokoh kancil itu kurang familiar di bahasa target atau di Inggris. Misalkan di Inggris tidak ada kancil seperti itu ya. Sehingga disulih atau diadaptasi menjadi si rubah di sana. Itu untuk tokohnya. Next ke contoh kedua, source language-nya bahasa Indonesia, sayang, kaulah tulang rusukku. Kata sayang dan tulang rusuk, note-nya di sana. Hasil translation untuk bahasa Inggris sebagai target language di sana. Honey. Honey merepresentasikan makna sayang. Terjadi peralihan budaya di sini. Kalau bahasa Indonesianya, source language-nya kata sayang. Kemudian di bahasa Inggris banyak sekali ya sebutan atau panggilan sayang. Ada honey, ada sweetie, ada darling. Banyak sekali. Tapi yang saya tulis di sana honey. Meskipun makna dasar dari honey adalah madu, tetapi dalam budaya bahasa Inggris, sayang itu, panggilan sayang itu juga honey. Di sana honey merupakan panggilan sayang. Jadi sudah terjadi cultural shift, peralihan budaya, namun tidak merubah unsur-unsur dari literatur seperti tema, karakter maupun alurnya. You are my soulmate. Nah, tulang rusuk dalam konteks bahasa Indonesia tidak familiar untuk native speakers atau pengguna bahasa target di sana. Dalam bahasa Inggris, tulang rusuk itu kan konteksnya adalah jodoh, kan seperti itu. Sehingga terjadi peralihan budaya disesuaikan di sana. You are my soulmate. Kamu adalah belahan jiwaku, atau sama artinya dengan jodoh tadi. Next, we carry on to the next slide. Just open the 9th slide over there. Slide ke-9 ya. Free translation method. Free translation method is the translation that more prioritize the context than the form of source text, according to Newmark 1988 and Macaulay 2009 and Hartono 2014, page 23. The result of the translation by this method are usually in the form of paraphrase that is longer than the original form. It is intended that the content or message of the source text will be more clearly accepted by the target language user or recipient. Maksudnya di sana penjelasan dari Newmark adalah free translation method adalah translation yang lebih memprioritaskan konten, isi ya, daripada bentuk bahasa sumber. Jadi concernnya adalah isi atau pesan dari bahasa sumber. Masalah bentuk bahasa sumber seperti apa, saya katakan bentuk bahasa sumber seperti apa, itu tidak dipentingkan di sana. Sehingga hasil translationnya dikatakan di sana biasanya berupa paraphrase, yang tentunya
paraphrase ini bentuknya lebih panjang dari originalnya, dari bahasa original, bahasa sumbernya. Jadi paraphrase itu kan tujuannya mengadaptasi isi, mengambil isinya dari bahasa sumbernya saja, kita tangkap isinya, kemudian ditransfer ke bahasa target dengan bahasa yang lebih panjang biasanya umumnya, dan lebih berbeda dari bahasa aslinya, namun isinya tetap sama, tidak kurang tidak lebih. Itu paraphrase. Biasanya dilakukan untuk menghindari plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Ya. Namun dalam free translation method di sini ditujukan di sana, it is intended that the content or message of source text will be more clearly accepted by the target language user or recipient. Ini ditujukan atau maksud dari free translation method di sana adalah isi atau pesan dari bahasa sumber itu lebih jelas diterima, lebih mudah dan jelas diterima oleh pengguna bahasa target atau resipien di sana. Langsung kepada contoh, the example of comparison among word for word, literal, and free translation method. Jadi dalam mencontohkan free translation dibandingkan antara translation word by word, word for word, kemudian literal dan free translation. Source language Indonesia, Budi menjadi kambing hitam dalam kasus ini, itu source-nya, bahasa Indonesianya. Kemudian translation target language bahasa Inggris untuk word for word. Yang pertama, karena word for word pentranslatan kata demi kata tanpa mengubah atau menyesuaikan tata bahasa dalam bahasa target, dia masih mengikuti bahasa sumber tata bahasanya. Budi menjadi kambing cut hitam black dalam kasus case ini this ya. Word for word seperti biasa terlihat sangat rancu ya. Kemudian target language English to itu literal translation. Budi becomes, grammarnya sudah disesuaikan. Untuk literal kan fokus kepada grammatical construct atau konstruksi grammar dan mengabaikan konteks. Grammarnya sudah disesuaikan. Budi becomes, ada penambahan s di sana karena subjeknya Budi. Black cut sudah dibalik, tidak cut black lagi, grammarnya sudah benar. In this case tidak case this lagi, grammarnya sudah benar, tapi untuk konteks black cut-nya masih terkesan asing oleh native speaker atau pengguna target language. Kemudian yang ketiga yaitu translation target language English. Yang ketiga dengan free translation method, Budi becomes someone who is blamed in this problem. Nah, ini berupa paraphrase. Dia menjelaskan dengan format yang lebih panjang daripada bentuk original bahasa sumbernya. Budi menjadi seseorang yang dipersalahkan atau disalahkan dalam kasus ini. Black cut di sana, kambing hitam di sana dirubah menjadi paraphrase, seseorang yang disalahkan, someone who is blamed. Kemudian in this problem dirubah menjadi in this case di sana dirubah menjadi in this problem. Nah, itu contoh dari free translation method yang hanya concern kepada konten, isi, maupun message atau pesan, dan mengabaikan bentuk, tidak mempertimbangkan bentuk dari bahasa sumber lagi. Bentuk translationnya biasanya umumnya berupa paraphrase yang berupa bentuk yang lebih panjang daripada originalnya. Next. Selanjutnya, just open the next slide. Next slide, pada slide ke-10 ya, di sana idiomatic translation method. Larson in Hartono 2017 says that idiomatic translation use a natural form of the target language or the target text, but in the grammatical construction and the choice of lexical items. Langsung kepada kesimpulan, idiomatic translation is the translation method which translates the text naturally based on the system of target language, but of the grammatical construction and the choice of lexical items. Maksudnya adalah idiomatic translation adalah translation method yang mentranslate teks secara natural berdasarkan sistem dari bahasa target, ya, bukan sumber lagi tapi target,
secara natural berdasarkan sistem dari bahasa target, baik dari segi konstruksi grammarnya, tata bahasanya, maupun pemilihan katanya atau the choice of lexical items-nya. Jadi dikatakan di sana ditekankan kembali ke teori di atasnya, a truly idiomatic and translation doesn't seem like a translation. The translation seem naturally written by the target language user by our native speaker. Jadi karena idiomatic translation ini yang mentranslate teks itu secara natural berdasarkan sistem dari bahasa target. Sehingga disimpulkan di sana hasil translation itu sudah tidak ketahuan lagi. Sulit untuk diketahui atau sulit untuk ditebak itu merupakan sebuah hasil translation. Karena begitu terlihat natural seperti ditulis oleh native speaker atau pengguna dari target language itu sendiri. Saking naturalnya tidak kelihatan lagi hasil translation seperti itu. Karena translation tersebut secara natural ditranslate ke bahasa target. Sistem yang dipertimbangkan adalah bahasa target. Sehingga terlihat sangat natural sekali, seperti bukan hasil translation tetapi seperti natural ditulis oleh pengguna bahasa target atau recipient. Tentunya ketika dibaca oleh native speaker akan sangat mudah dipahami dan mereka justru menganggap seperti hasil tulisan dari orang mereka sendiri atau native speaker. Seperti itu, saking naturalnya. Nah, ini menurut saya adalah the best translation method ya. Kemudian langsung kepada contoh, dan juga di sana disebutkan ya, therefore a good translator will try to translate idiomatically. Oleh karena itu, translator yang baik atau penerjemah yang baik akan mencoba atau berupaya untuk mentranslate secara idiomatis. Karena targetnya adalah bagaimana hasil translationnya itu sampai tidak ketahuan itu hasil translate, karena sangat natural seperti ditulis oleh pengguna bahasa target native speaker. Contoh source language Indonesia, tabahkanlah hatimu. Nah, ketika ini dicari dengan kamus word by word, sulit ya, maknanya akan rancu hasil translate-nya. Dalam format target language bahasa Inggris menjadi keep your chin up. Itu berdasarkan pertimbangan dari sistem culture stylistic language dari bahasa Inggris sebagai bahasa target. Mereka untuk merepresentasikan kalimat tabahkanlah hatimu dengan cara mengungkapkan keep your chin up. Kalau ditranslate satu persatu, keep itu menjaga, jaga, your chin up, dagumu ke atas. Tapi artinya tabahkanlah hatimu. Itu idiomatic expression. Kemudian contoh yang kedua, source language Indonesia, saya terbiasa merokok. Hasil translation untuk bahasa Inggris yang baik sesuai dengan sistem bahasa Inggris sebagai bahasa target adalah menggunakan format khusus, yaitu to be, used to plus verb ing, atau subject used to plus verb null. I'm used to smoking di sana. Used to itu untuk mengungkapkan makna terbiasa di sana. Bukan I usual smoke ya. Format khusus untuk menyatakan terbiasa dalam sistem bahasa Inggris sebagai bahasa target adalah I'm used to smoking. Jadi terlihat sangat natural ketika dibaca oleh native speaker atau pengguna bahasa target. Next, silahkan dibuka untuk slide selanjutnya, yaitu slide 11. We are discussing about a communicative translation method. According to Newmark, communicative translation tries to translate contextual meaning of source language as alt text, both linguistic aspect and content. Therefore, can be accepted and understood by the readers of target language. Jadi di sana disebutkan oleh si Newmark, communicative translation itu berupaya untuk mentranslate contextual meaning, itu poinnya. Dari bahasa sumber ke bahasa target. Langsung kepada kesimpulan ya. Untuk communicative translation is the translation method which only focuses on transferring contextual meanings of source text, or how the result of translation can be easily and effectively understood by the readers or recipient of the target language.
Yang maknanya adalah communicative translation adalah translation method yang hanya fokus mentransfer kontekstual meaning atau makna kontekstual dari bahasa sumber atau bagaimana hasil penerjemahan dapat dengan mudah dan efektif dimengerti oleh pembaca atau penerima dari bahasa target. Jadi concern dari communicative translation di sini adalah contextual meaning, makna kontekstual meaning dari bahasa sumber diambil, nah kemudian ditransfer ke bahasa target dan bagaimana caranya hasil translation itu dengan mudah dan secara efektif diterima oleh si pembaca dari bahasa target seperti itu. Di sana dikatakan juga oleh Macaulay 2009 adds that this method pay attention to the principle of communication. Jadi dasar dari communicative translation ini adalah prinsip komunikasi yang baik. Dalam prinsip komunikasi yang baik itu kan ada maximum quality, quantity, manner, and relationship ya, menurut Grace. Komunikasi yang baik intinya harus cepat, ya, tidak bertele-tele, nah, bisa diterima dengan mudah atau bisa dimengerti dengan mudah dan tepat oleh si pembaca. Itu prinsip komunikasi. Karena titik berat dari communicative translation adalah prinsip komunikasi, sehingga yang penting untuk ditransfer di sana adalah meaning kontekstualnya atau makna kontekstualnya saja. Untuk bentuknya terserah seperti apa, yang penting mudah, secara mudah dan secara efektif bisa dimengerti, dipahami oleh si pembaca pada target language. Itu menurut Macaulay ditambahkan seperti itu. Dasarnya adalah prinsip komunikasi. Langsung kepada contoh di sana. Kalimat awas anjing galak dalam source language bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi beware of the dog. Waspada terhadap anjing, seperti itu. Cukup diterjemahkan beware of the dog dalam target language bahasa Inggris. Tidak perlu beware of the vicious dog. Tidak perlu ditambahkan vicious di sana sebagai keterangan anjing itu galak. Cukup mengatakan waspada terhadap anjing. Gitu aja sudah merepresentasikan bahwa memang anjing itu galak, seperti itu. Nah, ini prinsip komunikasi diterapkan di sana. Tidak harus bertele-tele, tapi singkat, padat, dan mudah dimengerti, seperti itu. Pada terjemahan ke-1 sudah mengisyaratkan bahwa anjing itu galak atau vicious. Nah, contoh ini dikutip dari Hartono 2017 page 26. Contoh lain yaitu kalimat dalam bahasa source Indonesia adalah dilarang merokok. Nah, tidak boleh merokok kan dikatakan dilarang merokok. Kemudian menjadi dalam translation target language bahasa Inggris cukup no smoking, tidak perlu forbidden to you to smoke here, karena seperti itu. Forbidden to you to smoke. Tidak sepanjang itu, cukup dikatakan no smoking, itu sudah mampu dimengerti secara efektif dan mudah oleh pengguna bahasa target native speaker bahasa Inggris bahwa memang tidak boleh merokok di sana. Yaitu itu contoh dari communicative translation yang menitik beratkan transferring contextual meaning-nya saja tanpa mempertimbangkan aspek yang lain. Dari source text ke target text, sehingga hasil translation-nya dapat diterima dengan mudah dan efektif. Singkat, padat, mudah diterima, seperti itu. Yeah, I think that's all for today. Thank you for your great and nice attention. The last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.